Halo semuanya, Kembali lagi dalam acara Suara Kebaikan. dengan saya host Muhammad Sidik dan rekan saya. Bella, Kota kita adalah it's great to be great, but it's greater to be human. luar biasa. Biasa. By the way, Ini agak beda gak sih tampilan kita hari ini? Mungkin teman-teman pada penasaran kali ya, oh, hari ini ada yang beda sih dengan salah satu host kita nih. Betul, biasanya kita di studio, belakangnya black, itu hitam gitu kan. Kok sekarang makanya gini, kenapa sih Bel? Coba lo jelasin deh. Nah, kira-kira teman-teman di rumah bisa nebak gak sih kita nih lagi syuting di mana nih? Boleh dilihat dong, mungkin dari backgroundnya atau dari boleh dilihat. Kayaknya kalau bajunya gini dari Padang gak sih? Coba teman-teman boleh komen dulu nih, kira-kira kita syuting di mana nih? Betul. Tahu di akhir acara kali ya, kita syuting di Betul. mana? Narasumber kita pada hari ini juga spesial banget. Nah, ada yang tahu juga nggak nih teman-teman? Kira-kira siapa sih wanita cantik yang di samping aku ini nih? Kita sambut bersama-sama Ibu Desi Indarti. Yeay. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa cantik biasa. banget. Apa sih rasanya cantik kayak gini? Bisa ya. Kalau cantik sih anjir, kayak gue yang cantik banget gitu. Iya. Lalu Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya, Bu, Siti. ya. Baik, alhamdulillah. Nah, banyak yang belum kenal kayaknya dengan Iya sosok nih. luar biasa di samping kita. Teman mungkin banyak ya yang belum tahu atau belum mengenal sosok Ibu Dewi nih ya. Ah, Baik secara Ibu Desi fisik. dong. Nah, mungkin banyak nih teman-teman di rumah yang belum tahu nih siapa sih sosok Bu Desi dan bisa kita hadirkan di waktu yang bersama nih untuk kita bareng-bareng tanya-tanya. Benar. Boleh Bu, silakan perkenalkan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Indarti. Saya seorang CEO dari Warna-Warni Group. Wah, Oh, luar biasa. luar biasa. Ada yang tahu nggak nih kira-kira teman-teman nih Warni Group nih? Mungkin Nah, nanti Ibu bisa ceritain sedikit ya Iya. Bu, terkait dengan usaha atau bisnis yang sedang Ibu jalani pada teman-teman biar lebih mungkin lebih mengenal dan lebih tahu betul. nih. Sosok Ibu Desi yang warna-warni grup ini kesibukannya apa sih sekarang? Mungkin Aku boleh. sekarang sibuknya sehari-hari karena aku baru jadi ibu ya, baru 1 tahun. Oh ya, Ya, selamat ya, luar biasa. baru Nanti 1 bangun terus dong, anakku setiap satu malam. umurnya 17 bulan. Setiap malam pasti bangun menyusui apa gimana? Ya, menyusui, Ah. memasak, menjaga, Masya dan aku ada kesibukan juga ada di kantor. Itu sempat Bisa ngurus lah. anak yang serepot itu, ngurus di rumah juga, terus masih ngurusin kantor. Ya, bisa disempet-sempetin. Ah, ah, ah. Kan Wah, luar namanya biasa. ibu-ibu ya harus strong. Benar-benar. Boleh tahu nggak biasa. kesibukan Ibu Desi? Aku kesibukannya Di selain jadi mommy ya kan, aku juga di kantor ada bisnis fashion aku. Oh, luar biasa. Wah, Jadi warna-warni itu Fashionista nih nggak boleh ketinggalan. stay tune ya. Kita pesan ulik-ulik nih. Iya kan? Aduh, mau jadi reseller kayaknya. kita lihat distributor ya. Cek langsung nanti ya. Jadi aku tuh jadi mommy, anakku umurnya 17 bulan, alhamdulillah. Terus aku juga kegiatannya di kantor, ya mengurusin karyawan-karyawan sama Oh, luar biasa. adalah kecil-kecilan bisnis gitu. Yang penting Masih semangat sempat ada ya. lagi. Masih bisa dikepegang semua ya sebagai istri, sebagai ibu, pemimpin, Iya. bisa dipakai. Wah, Udah berapa sendiri Gio? Mau nggak sih melakukan itu semua? lebih ke sanggup nggak ya? Jadi itu ya aku ini ya. Aku pernah berpikir jadi perempuan itu banyak banget. Betul. Jadi banyak banget apa ya namanya fungsi kita sebagai ibu, sebagai istri, Betul. sebagai anak. Karena kita kan punya orang tua. ya, benar. Orang tua walaupun kita udah menikah tetap Betul. harus kita ada di situ. Maksudnya harus punya waktu juga buat orang tua Benar, kita. benar. Terus sebagai sebagai pimpinan karyawan. Oh, luar biasa. Sebagai ini juga sahabat kan aku Banyak punya temannya. sahabat, harus kita meluangkan waktu juga. Aduh, luar Jadi biasa sih. aku pernah berpikir, oh gila ya perempuan tuh banyak banget Job desk-nya. job desk-nya sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri, ya kan. Belum lagi yang diri kita sendiri tuh. Benar. Itu kan Betul. kita harus punya me time juga ya. Betul. Kalau enggak nanti enggak stabil kita buat bagi waktu Betul. dengan segitu banyaknya job desk kita. Betul. Aku kalau misalnya ada orang yang ingat sebagai anak juga, ingat katanya Nikita Willy. Dia kalau lagi capek sebagai seorang ibu, yang dia lakukan Iya, adalah jadi besaran datang ke anak. ibunya jadi anak. Iya. Benar. Manja-manjaan. Betul. Ibu kayak gitu juga. Nah, kalau aku lebih ke sebagai anak di situ ya aku harus meluangkan waktu aku untuk orang tua, untuk
keluarga, kakak, ya begitu sebagai luar itu. biasa Jadi sih. sebagai anak di situ ya kita harus, selain kita setiap hari bekerja keras mengurusin anak kita, suami kita, kadang aku juga harus wajib ke rumah orang tuaku. No. Karena kebetulan Dan fungsi anak. ya fungsi sebagai anak itu gitu. Beda Apalagi pula orang tuanya. enggak berdekatan. Oh, berdekatan. Aman lah ya. Ya kan? Seenak jadi bolak-baliknya ya. Iya. Berarti kalau boleh tahu nih, berarti ibu jadi seorang istri ibu ya, istri, ibu dan anak segala macam. Itu kira-kira bu ada kesulitan nggak sih bu dalam bagi perannya itu kira-kira? Nah itu menurut aku ya itu kalau ada kesulitan pasti sih ya kan. Cuma kadang kita harus pintar membagi manajemen emosional kita. Oh. Kita harus bisa. Nanti kita tanya triknya. Iya, Bagi manajemen seperti apa? selain kita membagi waktu, kita harus juga memanage emosi kita, emosional Betul, kita ya. betul. Apalagi perempuan dengan umur-umur tertentu kan ada katanya yang umur segini lebih matang, Enggak stabil hormon dan emosinya lain. ya. Nah, itu kita juga dibutuhkan kesabaran menurut aku. Gitu, kita harus lebih sabar. Misalnya ketika kita lagi di orang tua, ya kita nggak bisa diganggu dengan pekerjaan kita. Betul. Kita nggak bisa tiba-tiba kita melihat grup laporan karyawan. Kan akhirnya Nggak bisa. ya akhirnya kita Ke distract ya? ke distract ya, nggak bisa. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu. Misalnya kita lagi kumpul dengan sahabat kita harus punya waktu untuk bersosialisasi dengan sahabat kita. Tiba-tiba ada ke distract misalnya apa Kejadian ya, lain. gitu. Nah, Jadi harus pintar-pintar. Ya. boleh tahu nggak sih misalnya untuk ngedistract ini, misalnya biar ibu stress release. Kalau Gen Z kan biasanya kadang ada yang lagi stres. Healing ke Bali. Betul, healing ke Bali. Iya. Atau ada yang langsung lari ke gym. Iya. Anak zaman sekarang. Atau staycation, matiin handphone. Nah, kalau Iya. ibu sendiri? Kalau aku lebih ke, kalau dulu ya. Dulu aku ya. pasti akan cari itu ke mana itu, keluar ya, kayak tadi Betul. healing ya kan, ke pantai ya kan, atau apa ya, ngobrol gitu kan. Kalau sekarang aku lebih ke mikir ya udah ini emang tugas aku. Oh, oke. Tugas aku Mindsetnya dibenerin ya. Mungkin udah punya anak ya, jadi aku mau lari kemanapun ya tetap aku harus hadapin. Oh, wow. Kuncinya Benar. harus sabar. Harus sabar. Satu ya, Menurut aku tuh sabar itu bukan hanya kita lagi diuji atau lagi di apa, dalam hal kebaikan pun kita harus sabar, dalam artian sabar membagi sesuai dengan porsinya. Betul. Gitu. Jadi ya mungkin kalau aku dulu ya usia 20-an ya itu kalau stres kan wah staycation ya pergi dengan teman-teman. Kalau aku sekarang nggak, lebih ke menyadarin ya ini harus dihadapin dan inilah harus dihadapin dan harus sabar. Oke. Berprogres ya dulu berarti ya. Wajar juga gak sih maksudnya untuk kita yang umur 20 karena kita tanggung jawabnya beda kan. Betul. Iya, It's very normal banget. Ya itu apa ya, Very benar. normal. Nanti itu akan berjalan dengan sendirinya. Gitu. Betul. Lanjut ke bisnisnya. Aku jadi penasaran kayak apa yang ibu bisnis lakukan dengan suami itu di satu bidang yang sama atau berbeda? Dulu kita itu dengan satu bisnis yang sama, gitu. Tapi sekarang karena menyadari kita sama-sama punya ego di dalam berbisnis. Nggak boleh ya, ada Iya, dua bos di dalam satu perusahaan. Nggak bisa. Jadi sekarang kita berbeda gitu. Kantor juga berbeda. Wah, luar biasa. Menarik nih. Untuk Coba dikulik. ya bisa sebagai alpha woman juga. Alpha woman. Teman-teman ya kan. Alpha woman tuh paling nggak bisa disentil egonya. Yes, betul. Misalnya karena Bukti dengan bisnis yang tadi kan. Betul. Pilih untuk ini kita pisah aja deh. Mendingan kita Kan pisah ya, aja. ya. Dan aku yang di luar ya Mas, itu nggak bisa. dan aku yang apa ya, yang mengajak suami ngobrol untuk kayaknya lebih baik kita sendiri. Oh, ibu yang menyadari. Masing, iya, aku kayaknya lebih baik, kayaknya lebih nggak cepet larinya nih. Kalau kita berdua bergandengan Betul. gitu, lebih baik kita masing-masing, dan tim aku juga setuju itu sih. Oh, luar biasa. Wah. Ini nih yang bakal kita kulik tentang Seru bisnisnya banget nih. ya. Coba bayangin seorang alpha woman dengan background keluarga ada ini semua, perannya semua jalan setara ya. Setara ya. Beriring Nggak ada yang prioritas. Ya, semua masih dijalankan 100% dalam ininya masing-masing. Betul. Porsinya Aku ingat quotes. masing-masing. Aku ingat quotes tuh, kalau misalnya cinta itu ternyata nggak bisa
diperingkatin. Jadi misalnya lo cinta pekerjaan atau apa, nggak bisa Nggak bisa. diperingkatin. Jadi semuanya tuh dikasih 100%. Iya. Jadi aku punya banyak cinta, kamu dapat 100, Iya, kamu dapat 100, 100, Iya. dapat 100. Jadi Total. orang tuanya dapat, Dapet. anaknya dapat, ini luar suami biasa dapet, luar sih. biasa banget. Nggak banyak biasanya orang kalau udah sibuk di satu bidang, yang All lain tuh out hanya satu terbengkalai. ya. Dengan alasan ya, kan gue sibuk kerja, kan gue sibuk Betul. ini, Iya. anak terlantar, ya wajar dong, Wajar karena guys, dong. tapi dengan ibu ini membuktikan bahwa Bisa kok, kok, berjalan gitu. beriringan. Nah, nanti kita akan kulik-kulik nih, gimana sih caranya, Betul. ya kan? Teman-teman juga pasti penasaran dong, ya Ah, kan? Nah, mungkin nanti nih ya, kalau mungkin teman-teman penasaran juga, kita akan bisa kulik, bisa kali sih nanti pertanyaan-pertanyaan atau apa ya. Bisa ini boleh. kok kita Nanti kita bakalan ngobrol lebih jauh lagi dengan Ibu. dengan Ibu Desi. Nah, balik lagi kita ke bisnis dulu nanti mungkin ya. Ah. Kira-kira nih Bu, ada nggak sih halangan yang Ibu hadapi selama Ibu membuild karir itu dalam bisnisnya Bu? Kira-kira boleh ceritain nggak ke teman-teman? Kalau aku mungkin menyebutnya itu ujian ya. Ujian, iya, itu pasti ada ya. Ujian ya. Ujian itu pasti ada ya. Karena kita untuk mendapatkan sesuatu itu perlu memang perjuangan, Pasti, gitu kan. Cuma pasti. memang untuk untuk mengerti bahwa itu adalah ini sedang ini masih dalam proses ini loh yang nggak bisa kita lewatin gitu loh. Kayak Betul, kita tuh betul. mau naik tangga, misalnya ke tangga 1 sampai 10, nggak mungkin loh dari tangga 1 sampai 10. Nggak mungkin, pasti ada. Kalau langsung Jenjang ya. iya, itu proses itu nggak bisa dilewatin gitu. Jadi misalnya ada ujian nih, itu aku menyadarin bahwa oh, it's okay. Inilah memang proses yang harus dihadapin sekarang. Gitu. Jadi aku nggak lari atau pergi atau menyalahkan. Ya misalnya ujian, salah satunya misal kalau di bisnis kita ditipu sama partner. Oh, itu pasti ada ya. Ya, bukan pasti ya, mungkin ada di sebagian pembisnis itu ada. Gitu. Jadi dan aku juga pernah mengalami itu. Oh, luar biasa. Dan menurut aku itu adalah halangan atau ujian dari bisnis. Tetapi aku nggak perlu waktu lama untuk karena nominalnya lumayan besar. Oke. Gitu. Dan aku Nggak perlu waktu lama itu Aku nominal nggak- besar. Saya nominal kecil itu bukan. lama loh biasanya. bukan untuk menerima itu. Oke. Gitu, untuk menerima itu. Gitu. Jadi nominalnya lumayan besar dan ketika itu menimpa, maksudnya terjadi dengan saya, jadi saya perlu waktu nggak terlalu lama menurut aku, dan aku nggak perlu kemana-mana. Oke. Aku cukup menyendiri dan introspeksi diri dan berpikir Oh, luar biasa. dan Ada introspeksi ya. dan menyadari bahwa it's okay, inilah proses yang memang aku harus hadapin. Oh. Jadi aku nggak perlu menyalahkan siapapun. It's okay. Aku berdoa, ya Allah, ini memang jalannya saat ini. Wah. Gitu. Jadi, Kalau judul Korea It's Okay Not to Be Be Okay. jadi aku memang harus terima. Mudah-mudahan ada ada pahalanya, kebaikannya di balik ini semua. Dan memang kalau memang aku salah, aku siap Oh, luar biasa. memperbaiki. Jadi aku ya misalnya halangan atau ujian di bisnis itu kan biasanya Pasti begitu. ada. Jadi aku ya udah. Apapun itu Memang. biasanya ada bisnis. Nah, aku jadi penasaran kayak gimana sih awal mula Ibu memulai bisnis gitu. Nah, Aku tuh boleh kasih sebenarnya tahunya dulu. Apa bisnisnya kecil-kecil gitu? Iya. kecil-kecilan. Orang ada yang bilang bisnisnya kecil-kecilan, ternyata dimodelin sama bapaknya Bapaknya, gede. Kan iya. nggak kecil Enggak, dong. kalau aku benar-benar benar-benar dari minus sih. Minus ya, bisa dibilang minus. Mulai Jadi dari minus. menurut aku bisnis itu ya tadi bilang ya, privilege atau enggak kita memang sudah punya modal besar. Betul. Modal besar atau relasi Iya, atau lingkungan Itu yang bagian memang daripada modal sudah- ya? yang sudah memang mendukung. Kalau aku nggak punya semuanya. Serius. Oh, berarti Ya. bener-bener nol nih, Bu. Ya, aku memang nggak punya semuanya, dan kebetulan aku memang dari daerah. Aku sekolah SD-nya itu di Lampung. Serius. Iya, di Lampung SD-nya. Terus SMP, SMA, kuliah di sini. Dan dan merasakan benar-benar berjuang di Jakarta. Berjuang dalam artian untuk mendapatkan bisnis. Setelah bisnis berjalan kita perlu modal. Setelah bisnis besar kita perlu relasi. Betul. Itu perjuangan luar biasa yang memang aku nggak punya apapun Privilege itu. di situ ya. Privilege modal, nggak punya relasi, nggak punya lingkungan yang mendukung pun nggak ada. Saat itu nggak ada. Sekolah atau pendidikan yang mendukung pun ke arah ke sana juga Oh, nggak ada. Oke. Gitu. Makanya aku sering berpikir dengan suami, mungkin kalau kita punya
privilege ini ya, misalnya dari relasi atau lingkungan atau modal bisnis yang mungkin kita bisa lebih sukses dari ini dan lebih mudah lagi suksesnya. Betul. Gitu. Nah, aku jadi penasaran kayak milestone-nya. Ibu dapat apa sih? Misalnya kayak di momen mana Ibu mendapatkan, oh kayaknya gue cocok nih di bisnis ini. Yang warna-warni ini ya. Yang warna-warni kan bergelut di bidang fashion ya. Nah, aku jadi penasaran kayak kok kenapa harus ke fashion gitu. Jadi warna-warni brand itu fashion. Jadi sebenarnya menurut aku bisnis itu bukan masalah cocok-cocokan. Oh, oke. Apa Ya. dong? Kalau masih oh aku cocoknya jualan ini, aku cocoknya jualan itu, berarti dia masih punya ego. Oh, oke. Tapi ketika Ini bisnismen banget ya, bisniswoman banget. Cara berpikirnya lo ya, cara berpikir Kalau kayak Gen Z disuruh kerja aja kayak aku nggak cocok deh kerja di bidang ini. Passion aku bukan di sini. Lu gak bisa di sana. nggak bisa. Kalau menurut aku seorang entrepreneur kalau dia masih berpikir, oh aku cocoknya di sini, aku cocoknya jual makanan, aku cocoknya jual baju, aku cocoknya jual properti, berarti dia masih punya ego. Masih ada Please take note egonya. Ya, dia masih Nggak boleh punya ego. Masih punya ego. Dan menurut aku bisnis yang ada dengan ego, dimulai dengan ego, itu sesuatu yang kurang baik. Tapi menurut aku entrepreneur sejati itu adalah dia melihat peluang. Ya kan, melihat peluang, di mana peluang itu bisa dia jadikan sumber percuanannya lah atau income-nya lah. Benar, Gitu. benar. Jadi dia nggak peduli Mau itu passion gak passion, Iya. mau itu yang dia suka Suka atau nggak nggak suka nggak suka gitu. Ya dia jalanin. Nah itu sebenarnya kalau orang nanya, oh mentang-mentang aku perempuan nih, oh kamu emang suka baju ya? Aku nggak fashion banget. Tapi aku melihat itu adalah Peluang. bisa dijadikan pendapatan kita, bisa dijadikan bisnis dan peluang. Oke aku jalan. Oh, luar biasa sih. Gitu. Matanya agak lebih tajam ya. Kalau nih teman-teman ya kan di rumah yang udah nonton nih kan. Karena semua orang biasanya ya ngejalanin bisnis yang mereka suka, ternyata nggak bisa kayak gitu. Nggak menjadi seorang bisa, Say. businessman. Kalau menurut aku ya, kita kan punya pendapat orang beda. Beda. Tapi Pemikiran ini menurut aku masing-masing. juga pandangan yang sangat menarik ya. Realistis juga. Realistis. Melihat sebuah peluang tapi dijadikan suatu kesempatan. Iya. Gitu. Dan gak terlalu idealis juga kan. Aku nggak idealis. Iya. Aku nggak idealis. Jadi apapun yang bisa aku jadikan peluang dan aku bisa fokus di situ ya. Jadi bukan juga serakah gitu ya, serakah. Oh kamu melihat peluang terus kamu jalanin, hajar, tapi kamu juga nggak mampu. Betul. Iya. Jangan. Nggak mampu ya nggak bisa Nggak juga gitu. Tapi kita lihat peluang, kita juga mampu, bisa fokus ke situ. Gitu. Ya udah kita jalanin. Itu silakan ya. Iya. Luar biasa. Itu yang aku belajar banget. Nah, Wara-Wari ini kan aku lihat bisnisnya dari hulu ke hilir katanya. Ya. Jadi dari kayak apanya sih? Dari mulai pabrik, bahan. bahannya, nyetak bahan, ngejahit juga, Iya. jual bajunya persendiri juga, Iya. jual grosir juga, Iya. Tapi Live sampai streaming ada- juga. pengiriman barang juga dari ibu sendiri. Iya. Wah. Aku juga. Bener-bener dari sini buat mereka ya. Bukan semua di satu Selesai. Aku juga jual bahan juga. Jual bahan juga. Iya, gitu. Bener-bener. Jadi bisnis dari hulu ke hilir tuh udah dipegang. Bener-bener. Dari mulai bikin kain ya luar Dari biasa. A to Z semua dikontrol sendiri gitu ya. Itu namanya membuat komunitas ya, membuat suatu lingkungan Iya. untuk kayak karyawan misalnya kayak aku dengar Ekosistem, membuat ekosistem, benar. Seru banget itu. Seru banget. Coba, ada nggak sih kalian tuh ngelihat seorang wanita ya yang begitu dengan bisnisnya, maksudnya gini loh, nggak into tapi dia from A to Z diinin semua dan dibuat create sebuah ekosistem. Luar biasa sekali kan. Iya. Aku bener-bener amazed sih ketemu Desi. Nah, kira-kira nih ya, mungkin kita agak sedikit lebih membahas tentang Apa tuh? faktor lain nih. Kira-kira teman-teman. Kan biasanya betul. kita juga orang nih pebisnis udah dikenal dengan kerja keras, Itu persisten. udah pasti Itu is very sih. common ya kan. Itu emang hal yang dibutuhkan mendasar sebagai seorang pebisnis. Mungkin nih kalau dari Ibu Ibu sendiri ada nggak sih? faktor lain Ibu penunjang kesuksesan Ibu mungkin. Kalau aku ada cerita sedikit. Boleh. Ini yang kita Ini yang kita tunggu. tunggu. Jadi ngomong dong, ini saya cuma ceritain di sini gitu. Biar ini banget ya. Saat. Ini cuma cerita di sini ya. Jadi aku punya cerita ya, dan ini cuma di sini aku ceritain. Jadi selain kerja keras, Apa yang Ibu lakukan? ada Kalau boleh tahu. faktor X. Ya, faktor X pasti. yang Tahu yang dong. bisa mendorong kita lebih cepat, ya kan, dan mempermudah segalanya. Jadi dulu dari awal memang
aku bisnis, bukan bisnis ya, dagang lah ya. Dagang itu dari SMP, SMA gitu. Dari SMP udah mulai. Ya gitu kan. Tapi memang di dalam hatiku nih, aku bertekad untuk pertama kali itu adalah aku memberangkatkan haji orang tua. Ya, dan pertama kali aku belum punya apa-apa, itu aku sudah mendaftarkan, dan alhamdulillah itu cepat ya waktu itu haji orang tua, dan aku membelikan rumah untuk kakakku. Pada saat itu aku nggak punya apa-apa, cuma punya mobil satu. Ya, dalam kondisi terbatas, perlu modal harusnya kan, gitu. Dan aku juga masih ngontrak di ruko. Waktu itu aku baru lulus kuliah. Oh, luar biasa. Ya, aku baru lulus kuliah. Udah ngebeliin rumah kakak. Iya, aku lulus kuliah itu waktu wisuda itu, yang datang wisuda itu 3 mobil itu udah karyawanku. Oh, luar biasa. Jadi dari sejak itu ya, jadi teman-temanku masih ribet untuk Nyari cari kerja. pekerjaan gitu ya kan. Ibu udah bikin lapangan kerja ya. Ya, karyawanku datang semua 3 mobil waktu itu. Jadi yang datang wisudaku tuh 5 mobil. sama keluarga. Ya, di Kemayoran ya, 2 keluarga, 3 karyawanku. Gitu kan. Jadi memang aku dikatakan masih kekurangan modal ya, karena memang nggak ada modal juga kan. Tapi pertama kali itu orang tua. Lalu aku membelikan rumah cash loh. Cash untuk kakakku. Padahal aku baru punya mobil 1. Sama aku masih ngontrak di ruko. Luar biasa banget sih Ibu. Jadi sedekah ekstrim itu ternyata nggak bohong ya. Yang dijanjikan bahwa saya sedekah ke keluarga terdekat itu akan membuka rezeki. Memudahkan juga apa yang dicita-citakan ya. Nah, jadi ini nih ternyata pelicinnya. Selain tadi pintar ngeliat peluang, ternyata ada pelicin yang faktor X yang melancarkan semuanya. Wah, luar biasa sih. Dan itu tolong di notes ya, di usia yang sangat aku baru lulus, belum wisuda kan? Belum wisuda ya. Startingnya juga sangat early ya kan. Berpikirnya sudah jauh melampaui. Memang alhamdulillah sekarang terus beberapa kali habis itu orang tua juga umroh. Memang aku mau nggak tiap tahun aku ajak gitu. Kalau bisa aku malah pengennya tiap bulan. Cuma memang usia kan. Usia dan kesehatan. Gitu. Aku boleh tahu nggak sih kalau misalnya ibu lagi ketemu sama orang tua nih, misalnya sama ibu ya atau bapaknya ada sama ibu. Nah, ibu misalnya ketemu sama ibu sendiri gitu. Ada nggak sih doa khusus yang didoakan untuk ibu? Sampai ibu tuh bisa selancar ini itu. Kalau aku, karena memang mungkin aku biasa mandiri backgroundnya ya kan, udah dari lulus SD aku ke Jakarta kan juga tidak dengan orang tua ya, merantau dengan orang lain. Jadi aku tidak pernah bercerita apapun masalahku dengan orang tua. Aku tidak pernah bercerita mengeluh, bercerita, berkeluh kesah, enggak. Semua ditelan sendiri aja. Aku telan sendiri, dan ya harus bisa dong, gitu. Aku nggak pernah, ya alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah melibatkan orang tua. Betul. Tapi ada dong nggak? Tapi memang karena ini orang tua, ya kan, ibu pasti feelingnya kuat. Jadi anakku lagi pusing nih, anakku lagi punya masalah, dan aku jarang sekali meminta doa. Jarang minta doa. Karena nggak pernah cerita, dan bagi aku tidak mengharapkan itu. Jadi aku ngasih orang tua bukan simbiosis mutualisme gitu loh. Iya udah, memang niat aku ini lillahi ta'ala. Misalnya mamaku lebih mendoakan kakakku, ya memang berarti memang ya silakan. Aku nggak pernah kayak gitu. Jadi bukan mentang-mentang aku naikin haji orang tua, tolong ya mama ya harus wajib mendoakan aku nomor 1 dibandingkan kakak-kakakku. Atau tolong ya mama ya. Enggak ya. Aku nggak pernah meminta gitu lagi. Kayaknya gue harus belajar deh. Mungkin harus perangin yang gitu. Jadi jangan kayak ikhlas aja. Lagi pengen ini nih mah tolong dong, karena gue kalau ada sekarang kan kalau kasih aja doang otomatis. Menurut aku mungkin mereka lebih akan tahu. Anakku lagi ada masalah. Lagi aja mama gue suka beli air doa atau enggak? Dong. Kalau dengan aku ya, tapi kita kan masing-masing. Biar orang tua kita berdoa memang tulus aja, bukan karena kita kasih uang. Ini memang anakku, dan terserah dia mau mendoakan anaknya. Kan aku berempat ya. Terserah dia mau mendoakan anaknya yang nomor 1, 2, 3.
terserah. Aku memang ya udah aku kasih, memang aku ada rezeki aku kasih. Oh, luar Luar biasa. biasa. Kita belajar banyak banget sih Bel Banyak hari banget ini ya. hari, bener-bener. Semoga teman-teman yang ada di luar sana juga belajar banget ya kan. Berisinya daging ya. Daging. Daging banget nih obrolan Nah, hari ini nih. Ibu untuk pesan-pesan ada nggak sih buat orang-orang yang lagi Oh iya mau nih buat mulai? temen-temen nih yang di rumah nih, mungkin yang sedang posisinya sekarang lagi struggle nih, Betul. lagi mau mulai bisnis, Baru mau masih mulai nih ya, ceritanya. di posisi yang mungkin sama ya, dari nol, nggak punya relasi, nggak punya modal, mungkin ibu bisa menyampaikan Iya. sedikit tips and trick buat temen-temen. What to do aja. Iya. Harus ngapain sih kalau kita nggak punya apa-apa tuh? Iya. Kalau nggak punya apa-apa tuh menurut aku ya, kita kerja aja yang benar. Kerja aja yang benar. Kerja tulus, kerja baik sama orang. Insya Allah itu rezeki akan datang sendiri. Hukum tak bertuan. Iya, udah percaya aja. Nggak usah kita macem-macem. Udah lurus aja, lempeng aja, sambil terus tetap belajar ya. Tetap upgrade, Iya, ya gitu. upgrade. Jadi bukannya kerja keras tapi nggak aware dengan perubahan-perubahan. Oh, Luar biasa. Luar biasa. Nah, aku jadi penasaran kayak ada ini kan Ibu sudah di umur segini sudah mendapatkan banyak hal yang diimpikan banyak orang tentunya. Amin. Mudah-mudahan juga ini adalah apa yang Ibu impikan sejak dulu udah tercapai semua. Amin. Ada nggak sih hal-hal yang masih pengen dicapai nantinya? Eh, Hal-hal yang masih pengen diimpikan gitu? Masih ada sih satu. Apa? Aku tuh pengen pensiunnya itu dengan di pondok pesantren dengan anak yatim. Masya Allah. Oh ya Allah, merinding Ketika lagi. aku pensiun, aku kan pengennya pensiun di 40 ya, kalau bisa ya, kalau bisa. Pengennya di pesantren. Jadi aku pengen aku justru nggak pengen dengan yang sesuatu yang terlalu eksklusif. Heeh. Misalnya harus di rumah ya, enggak. Aku Oke. Quick aja nih ya. Kita- Cuma 5 Ini pertanyaan. cepat aja ya, Bu. Nah, nanya gue. ya, nanya. Ini kira-kira Ibu mau milih yang mana gitu aja sih. Ini Kita pertanyaan cepat. Ini no briefing loh ini. Nah, briefing yang ini sama jebakan yang ini. Uang atau anak? Anak dong. Iya. Ada orang yang pada uang dulu biar anaknya sehat gitu kan. Aku anak Macam-macam. dulu deh. Anak dulu ya. Uang bisa Gas. dicari lah ya. Meeting atau shopping? Aku meeting gila. Ini shopping lebih penting meeting ya. Healing aku tuh kerja. Apa? Healing. Healing itu harus jadi Makanya tadi lu ajak gue pergi-pergi, aku nggak mau, aku mau kerja aja. luar biasa. Dalam negeri atau luar negeri? Dalam. Dalam ya, karena Kita terlalu jauh gitu dari keluarga. Makanan-makanannya juga ya Bu ya. Iya, aku nggak bisa jauh dari keluarga, dari orang-orang dekat aku. Tidur Iya, pun aku benar. nggak bisa sendiri. Oke. Nggak bisa. Udah, Nah, ada 2 lagi Ada Bu. dua lagi terakhir. dong. Mobil mewah atau tas branded? aku mobil. Soalnya kan sport banget ya kan. Karena aku mau Semua tidur. pada bingung letak. Enggak, aku mau tidur. Kan kemana-mana kan. Kita kan kayak Di sana kan yang mobil mewah ya pada tas ya. Iya. Enggak, kalau di jalan itu kan kayak mobil itu rumah kedua, kamar Betul. kedua. Oh iya bener. gitu. Karena ibu mobilisasi juga tinggi. Iya, Jadi gitu. mending mobil yang mewah. Oke, Terakhir terakhir. ibu, aset tanah atau aset digital? Aku digital, aku kan Biasa. Wow. Biasanya orang yang ngomong aset digital dia aset tanahnya udah banyak sih. Amin ya Allah. Atau aset digitalnya lebih banyak dibanding Gimana aset tanah? Ini udah simple. Terima kasih banyak atas waktunya. atas waktunya. Nanti kalau kita undang-undang lagi, Ibu tentu mudah-mudahan berkenan lagi ya. Atau ngobrol Ya. santai lagi Iya. lah. Iya. Merchandise Oke. silakan dikasih. Oh ya, untuk teman-teman yang di rumah kita Ya. ada merchandise official dari Suara Kebaikan. Ah. Ini ada tumbler, nanti masih banyak pilihan warnanya. Masih banyak. Kita tampilkan di link di bawah. Jangan lupa check and check out. 100% keuntungan dari merchandise kita akan kita salurkan ke Rumah Singgah Ruang Sejahtera Umat untuk adik-adik yang sedang berjuang melawan kanker dan jantung. Jangan lupa bershopping dan berderma di satu kesempatan yang sama. Akhirnya saya Sidik Dan saya Bella. dan bintang tamu kita Desinderti. pamit dulu. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di Rumah Singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.